Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, ketemu lagi ya dengan Ibu di video kali ini. Nah, untuk kali ini kalau menurut dengan jadwal ini merupakan video atau materi yang kedua ya. Bab 2 tentang sejarah perhotelan. Ibu akan lanjutkan ya untuk bab 2 atau sejarah perhotelan. Oke, untuk sejarah perhotelan kita mulai yang pertama. Sejarah hotel sebagai jasa penyewaan kamar bagi orang yang melakukan perjalanan telah mulai dikenal sejak permulaan abad Masehi. Nih ya, tahukah kamu jika sejarah penggunaan kata hotel awalnya adalah dari kata inn dan lodge yang memiliki arti usaha menyewakan sebagian dari bagian rumah kepada orang lain yang memerlukan kamar untuk menginap. Berkembangnya industri pariwisata telah ikut mempengaruhi kebutuhan manusia akan hotel yang berkualitas. Tuntutan zaman telah pula ikut melahirkan persaingan dari setiap hotel untuk memberikan pelayanan yang terbaik serta kenyamanan bagi penunjangnya. Oke, untuk saat ini ya, sejarah perhotelan, Ibu akan jelaskan sedikit. Jadi dulunya hotel itu dikenal dengan istilah namanya inn atau lodge. Jadi dulu tuh belum ada hotel mewah. Dulu masih kayak rumah-rumah gini. Rumah-rumah sederhana, rumah-rumah penduduk yang disewakan untuk mereka para pedagang atau yang transit atau mungkin pada saat mereka yang punya keperluan tertentu. Jadi dulunya hotel namanya adalah inn atau lodge ya. Jadi hotel kecil atau rumah-rumah penduduk yang disewakan. Jadi untuk diperlukan untuk mereka-mereka yang memerlukan untuk menginap, mungkin untuk berdagang atau mungkin untuk ada kepentingan tertentu. Nah, itu gunanya inn atau lodge pada zaman tertentu. Pada zaman dulu. Nah, sekarang udah berkembang menjadi industri pariwisata. Nah, itu yang mempengaruhi akan adanya hotel yang lebih berkualitas lagi. Ya. Selanjutnya, kompetensi dasar ini untuk bab 2 ya. Ada 2, yaitu tentang sejarah perhotelan dan yang kedua mengumpulkan, mengkaji dan menyajikan peristiwa-peristiwa sejarah perhotelan. Untuk indikatornya, ini ada sejarah perhotelan sebelum revolusi industri, kemudian yang kedua sejarah perhotelan setelah revolusi industri, dan yang ketiga menjelaskan perkembangan industri perhotelan. Lanjut kita ke halaman selanjutnya. Nah, ini perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini merupakan tampilan pada zaman dulu ya, kondisi pada zaman dulu. Kalau ini bisa kita lihat ini kereta pada zaman dulu. Kenapa kok kereta contohnya, Bu? Karena pada zaman dulu memang untuk hotel sendiri itu biasanya berlokasi berdekatan di stasiun atau dermaga-dermaga yang dekatnya kapal gitu. Oke, sejarah perhotelan sebelum revolusi. Hotel merupakan komponen utama yang harus ada dalam mengembangkan industri pariwisata. Maka itu perlu dipelajari lebih lanjut tentang sejarah dan perkembangan dari masa ke masa hingga saat ini. Itu ya. Kemudian selanjutnya, bentuk penyediaan jasa akomodasi yang paling tua adalah rumah tinggal yang dikenal dengan istilah inn. Pada umumnya, inn dihuni oleh beberapa orang secara bersama-sama karena pada mulanya disediakan sebagai saudagar-saudagar kaya yang melakukan perjalanan niaga. Ini jadi dulu memang hotel adalah rumah-rumah penduduk yang dimanfaatkan untuk inn, dijadikannya inn. Jadi emang untuk mereka yang melakukan perjalanan berdagang atau mungkin nih ya saudagar-saudagar kaya untuk perjalanan niaga sama seperti berdagang itu membutuhkan namanya inn atau lodge. Tuh, kemudian mereka mendapatkan makanan, keamanan dan kenyamanan selama menginap. Sedangkan bagi mereka yang datang dengan tujuan lain bisa dipastikan akan kurang diberi perhatian. Ini juga sering disebut dengan lodge yang menyediakan tempat istirahat bagi mereka yang melakukan perjalanan. Nah, ini mengapa Bu kurang perhatian? Iya, karena dulu itu lebih dimanfaatkan oleh para saudagar-saudagar kaya. Nah, saudagar-saudagar kaya ini mereka lebih mendapatkan pelayanan yang lebih seperti mendapatkan makanan, keamanan, kenyamanan. Nah, sedangkan untuk mereka yang istilahnya bukan saudagar-saudagar kaya ya, itu biasanya dia
kurang diperhatikan, jadi pelayanannya biasa aja. Tuh. Selanjutnya, nah ini ya, jadi peradaban semakin maju, terjadi peningkatan cukup pesat dalam penyediaan sarana inn atau lodge, mulai menyediakan makan dan minuman walau masih dalam tingkatan yang sederhana. Pada masa Romawi, hotel pertama kali dikenal dengan istilah mansions. Dulu ya, Romawi ya, bukan waktu penjajahan Romawi. Artinya flat antar mansion, satu dengan mansion lain berjarak puluhan kilo yang disediakan untuk kegiatan perdagangan, ziarah, dan kepentingan militer. Jadi hotel dulu dikenal dengan istilah mansions, yang artinya flat antar mansion, satu dengan mansion lain berjarak puluhan kilo, yang disediakan untuk kegiatan perdagangan, ziarah, dan kepentingan militer. Tuh dulunya hotel pada masa Romawi. Kemudian akomodasi belum mendapat perhatian lebih pada saat itu. Kemudian pelayanan maupun kesehatan, jalan kesehatan juga belum diperhatikan. Baru setelah peradaban semakin maju, maka terjadilah sejumlah peningkatan dalam penyediaan kelengkapan sarana inns atau lodge, mulai menyediakan makan dan minuman. Jadi semakin berkembang, semakin maju, semakin tidak melihat apakah dia saudagar atau tidak. Yang jelas inn atau lodge ya, nama kata lainnya hotel di zaman dulu itu mulai menyediakan makan dan minuman. Pada abad ke-6 Masehi, saat mulai dipergunakan uang sebagai alat penukar yang sah, dampak positif pun pada jenis usaha penginapan yang menjadi semakin berkembang. Jadi dulunya belum ada yang namanya uang sebelum abad ke-6 Masehi. Namun pada saat abad ke-6 Masehi ini udah mulai mengenal uang, udah mulai terjadi semakin meningkatnya atau berkembangnya jenis usaha penginapan. Itu ya untuk yang A mengenai sejarah perhotelan sebelum revolusi industri. Nah, untuk yang B, poin B, kita akan membahas tentang sejarah perhotelan setelah revolusi industri. Perkembangan sektor akomodasi mengalami perubahan yang ditandai dengan adanya revolusi industri pada tahun 1750 hingga 1790. Jadi 1750 ini udah mulai berkembang sektor akomodasi. Ini ya, mulai menciptakan yang namanya kereta api ya, kapal laut dan sebagainya yang sebelumnya dia ini belum ada yang namanya kenal kendaraan bermotor ya. Jadi masih menggunakan angkutan umum seperti kereta api dan kapal laut. Nah, itu yang mendorong evolusi industri. Jadi dibangunnya penginapan-penginapan ini mulai cukup berkembang. Kemudian setelah ditemukannya kendaraan bermotor ya, udah mulai bagus jalan rayanya, kemudian jarak dari satu hotel ke hotel lainnya udah mulai tidak terlalu jauh. Nah, ini kemudian juga dibangunnya rel kereta api atau pelabuhan. Nah, itu mulai revolusi industri ini berkembang lagi ya tentang akomodasi ini. Jadi jadikan sektor bisnis. Nah, itu. Jadi kalau dulu sebelum revolusi industri itu membahas pada masa Romawi pada abad ke-6 Masehi. Nah, untuk setelah revolusi industri itu dimulai tahun 1750. Oke, itu ya tentang sejarah perhotelan. Kita lanjut ke perkembangan industri perhotelan. Ini inn. Jadi ini inn, contohnya inn. Inn udah zaman dulu. Inn pertama kali didirikan di kota Canterbury, Inggris tahun 1129. Jadi pertama kali ya, ini tuh ada di kota Canterbury, Inggris. Kemudian disusul di Amerika Serikat dibangun 1607. Ini tertua. Nah, ini ya untuk tahun 1794 di New York dibangun hotel yang diberi nama City Hotel dengan kamar sebanyak 73 kamar. Selanjutnya disusul di kota Boston, Amerika Serikat.
Pada tahun 1829 dibangun hotel yang namanya The Tremont. Ini merupakan cikal bakal hotel modern. Hotel yang pertama kali memperkenalkan jenis kamar single dan double. Pada saat kamar dilengkapi kunci masing-masing, air minum setiap kamar, pelayanan bellboy, serta memperkenalkan masakan Prancis di dunia perhotelan. Jadi kalau dulu kita bicara tentang in dulu ini nggak ada yang namanya TV, nggak ada yang namanya AC, itu nggak ada. Paling mentok itu paling mentok itu hanya makan minum, kamar, keamanan. Nah, ini udah mulai berkembang lagi pada zaman ini. Nah, ini dikenalkan namanya kamar, fasilitas bellboy, fasilitas air minum, kemudian TV, radio dan sebagainya. Nih, tadi bisa kalian baca lebih lanjut ya. Ini contoh The Tremont, cikal bakal hotel modern. Nah, itu. Jadi pada permulaan abad ke-20, industri perhotelan mulai mengalami perubahan, yaitu munculnya hotel-hotel kelas menengah dengan tidak begitu mewah dan mahal. Pada abad ini, hotel kelas menengah lebih mengutamakan kepraktisan. Nah, ini Ellsworth M. Statler. Ini merupakan orang pelopor ya, yang berjasa melakukan inovasi layanan kepada tamu yang menginap. Dia punya ide baru seperti penyediaan cermin di kamar, koran pagi, radio, dan sebagainya. Karena dulu pada saat tidak mengenal namanya cermin, koran tuh nggak ada. Itu masih makan, minum, kamar, sama keamanan aja. Tapi kalau pada zaman udah perubahan setelah revolusi industri, itu udah mulai dikenalkan. Nah, ini industri perhotelan mengalami kejayaannya pada masa Perang Dunia Kedua, di mana banyak sekali orang melakukan perjalanan, baik serdadu maupun warga sipil. Nah, kalau dulunya itu digunakan untuk saudagar-saudagar kaya, pedagang, pada abad ke-ini ini digunakan untuk mereka, para serdadu atau prajurit ya, yang mungkin mereka berlibur atau pindah, atau mungkin dia punya kesibukan lainnya. Nih. Nah, ini udah mulai dikenalnya namanya kejayaan industri perhotelan. Nah, ini ada tipe-tipenya. Ada ada tipe pengguna jasa penginapan dan lokasi hotel tersebut. Ada beberapa kategori ya, ada city hotel. City hotel yang terletak di tengah kota. Resort hotel itu diperuntukkan untuk bagi wisatawan yang berwisata di daerah pantai, pegunungan, pulau, danau, dan sebagainya. Jadi kalau city itu biasanya terletak di tengah kota, kalau resortnya di pinggiran. Tapi dia biasanya berlokasi di dekat pantai atau pegunungan atau pulau, danau, dan sebagainya. Nah, ini kemudian pada tahun 1950, karena banyaknya hotel yang ada di Amerika dan Eropa, maka dipandang perlu sebuah pelatihan untuk meningkatkan. Karena dulunya tidak ada karyawan hotel, itu masih ala kadarnya tenaganya. Namun semakin meningkat pada tahun 1950, udah mulai ada organisasi dibentuk untuk pelatihan, untuk peningkatan kemampuan dan keterampilan karyawan hotel. Ini ya, dari mulai dibentuknya standarisasi layanan, pola kerja pun ditetapkan. Nih, kemudian pada abad ke-22, kondisi hotel-hotel sudah mulai jauh lebih baik, dibangun sesuai dengan kebutuhan tamu yang diinginkan atau yang berkunjung. Nih, jadi ini ya cikal bakalnya ada hotel-hotel mewah atau modern zaman sekarang. Selain ada yang namanya berkembangnya industri pariwisata ya. Jadi semakin berkembang hotel itu semakin sangat dibutuhkan untuk manusia. Kemudian contohnya sendiri, Hotel Al-Burj di Arab Dubai ya. Nah, ini merupakan satu contoh hotel bintang 5 berlian. Dia udah bukan bintang 5 biasa ya, tapi udah bintang 5 berlian. Nah, ini jadi seperti hotel bintang 7. Fasilitasnya udah melebihi standar hotel bintang 5. Ya, jadi ini contoh-contohnya Hotel Al-Burj Arab di Dubai. Di Indonesia sendiri, perkembangan industri perhotelan mulai pada zaman penjajahan Belanda sebelum kemerdekaan 1945. Nih, pada masa itu telah banyak dibangunnya hotel berskala internasional terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Bali, Bandung, Surabaya, Medan, Semarang, Yogyakarta, dan sebagainya. Jadi kota-kota tersebut ini
kota-kota yang sudah ada dibangunnya hotel yang cukup berskala internasional. Nah, ini contohnya ya. Ada Hotel Des Indes, Hotel Der Nederland, Hotel Royal, dan Hotel Ridgeways di Jakarta. Nih, Hotel Sarkis dan Hotel Orange di Surabaya. Kalau Hotel Orange, alhamdulillah sekarang masih ada ya. Kalau kalian tahu, pernah dengar Hotel Majapahit. Dulunya adalah Hotel Orange namanya. Selanjutnya Hotel The Pavilion di Semarang. Palace Hotel di Malang. Jadi tidak semua hotel ini masih ada ya. Ada beberapa di kota itu ada yang makin dikembangkan, ada juga yang sudah mulai berganti nama atau mungkin sudah tidak ada. Tapi kalau di Surabaya ini udah berganti nama ya, namanya hotel dulunya Hotel Orange, sekarang Hotel Majapahit. Selanjutnya Seliar Hotel di Solo. Tuh. Kemudian Grand Hotel, Hotel Garuda di Yogyakarta ini masih ada. Kalau Hotel Garuda ini Yogyakarta. Sekarang namanya Hotel Ina. Iya, dekatnya Malioboro itu. Pas di dekatnya Jalan Malioboro. Kemudian Hotel Savo Homan. Ini masih ada. Ibu lihat masih ada di Bandung, tepatnya di Jalan Asia Afrika, kalau nggak salah. Nih, jadi ada beberapa hotel yang masih ada yang sudah juga tidak ada. Nah, ini kalau hotel ini di Jakarta ini salah satunya ada, masih ada. Ini namanya ada di hotel di HI situ, Hotel Indonesia. Kemudian ada Hotel Salak di Bogor. Tuh. Kemudian ada Hotel Debur dan Hotel Astoria di Medan. Dan yang terakhir Grand Hotel dan Stad Hotel di Makassar. Nah, ini merupakan kota-kota yang dulunya sudah ada hotel-hotel modern yang standarnya udah setara internasional. Nah, itu. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Presiden Soekarno mulai membangun beberapa hotel atas kepemilikan pemerintah yang menjadi BUMN. Jadi dulunya hotel-hotel yang dibangun oleh Bapak Soekarno itu di bawah tanggung jawabnya BUMN. Tuh. Kemudian hotel-hotel tersebut antara lain adalah Hotel Indonesia ini yang bilang tadi ya, dan ini masih ada. Makanya kalau kalian pernah dengar Bundaran HI. Nah, itu sebelahnya itu adalah Hotel Indonesia, ciri khasnya. Kemudian ada Bali Beach di Bali. Ini masih ada. Ini di areanya Sanur di Bali. Kemudian Samudra Beach Hotel di Yogyakarta. Ini kemungkinan berganti nama sih kalau Samudra Beach ini. Tapi kalau yang jelas yang ini masih ada ya di hotel yang di Jogja. Hotel Garuda ini masih ada. Sekarang namanya apa sih? Hotel Ina ya? Hotel apa itu di dekatnya Malioboro pas pokoknya. Nah, ini saat ini nih di Indonesia pengen apa, tidak hanya hotel, tapi sudah banyak dibangun lebih dari hanya jasa penyediaan kamar saja. Misal sudah banyak bangunnya apartemen, kemudian villa dan sebagainya. Nah, itu ya asal mula dibangunnya asal mula berkembangnya industri perhotelan atau sejarahnya industri perhotelan. Tuh, dari zaman revolusi, setelah revolusi sampai kemerdekaan Indonesia pun sudah ada namanya hotel. Jadi semakin berkembang, semakin menjadi hotel-hotel modern sekarang. Itu ya penjelasan mengenai sejarah hotel. Jadi kurang lebih jelasnya bisa cek lagi di PDF ini, lebih dibaca detail lagi. Kalau kurang jelas bisa tanya ke Ibu. Terima kasih. Sekian penjelasan dari Ibu. Jangan lupa kerjakan tugasnya lagi. Semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.